tercintai, kita berjumpa lagi pada pagi ini. Luar biasa ya Bapak Ibu, hari ini hari pertama dari bulan Agustus tahun 2022. Tuhan telah membawa kita untuk berjalan maju terus. Nah Bapak Ibu, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau sangat ajaib, Tuhan luar biasa hadir di dalam kehidupan kami, berjalan berjuang bersama kami di dalam suka dan duka, di dalam kelimpahan maupun kekurangan, di dalam sehat maupun sakit. Engkau tetap Allah yang setia, tidak pernah tinggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami memulai di bulan ini dengan mendengarkan suara kebenaran Tuhan. Kiranya Tuhan mengajari kepada kami bagaimana kami harus bersikap, bertingkah laku, memperlakukan anggota keluarga kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan agak panjang dari Kolose pasal 3 ayat 18 sampai pasal 4 ayat 1. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Nah Bapak Ibu Saudara, bacaan ini berbicara tentang kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga. Jadi setiap peranan-peranan yang ada di rumah tangga diuraikan di dalam kitab Kolose ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebetulnya begini, keluarga-keluarga Kristen itu hidup di tengah-tengah masyarakat umum. Nah, bagaimana keluarga-keluarga Kristen harus bertingkah laku satu terhadap lainnya ketika mereka ini berada atau tinggal di tengah-tengah keluarga-keluarga yang lain. Sebetulnya Rasul Paulus ingin agar keluarga-keluarga Kristen menjadi contoh teladan yang baik, memberikan teladan kepada masyarakat. Bagaimana sih seharusnya anggota keluarga itu memperlakukan sesama anggota keluarga, supaya mereka hidup bahagia dan harmonis. Karena itu dimulai dari istri-istri. Bagaimana istri-istri harus memperlakukan atau bersikap terhadap suaminya. Dikatakan tunduklah kepada suamimu. Nah Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu konteksnya kan patriarki sekali. Tetapi di dalam keluarga Kristus, konsep kesetaraan itu yang dipakai. Jadi sikap saling taat itu bukanlah cuma istri kepada suami, tetapi sebetulnya saling ya di dalam konsep keluarga Kristus. Jadi sebetulnya ayat ini mengatakan bahwa sebetulnya suami istri harus saling taat, saling hormat satu terhadap yang lainnya, saling tunduk satu terhadap yang lainnya gitu loh. Yang dibutuhkan adalah kan komunikasi, komitmen, mengatur bersama. Nah, lalu yang kedua diatur juga supaya suami mengasihi istri dan jangan kasar. Nah, ini dalam konsep kesetaraan di dalam keluarga Kristus ya. Istri juga harus mengasihi suami dan jangan kasar. Seperti suami juga harus mengasihi istri dan jangan kasar. Gitu ya. Menarik sekali menurut saya bacaan ini Bapak Ibu. Memberikan rule kepada kita, aturan-aturan di dalam kehidupan keluarga. Lalu dikatakan anak-anak untuk taati orang tua. Jadi sebagai anak harus taat kepada orang tua. Apalagi orang tua itu mengajarin, memberitahukan hal-hal yang benar yang Tuhan inginkan.
Anak harus punya punyalah roh ketaatan atau punya sikap taat kepada orang tua gitu. Lalu dipesankan juga di sini sih sebutnya bapak-bapak ya, Bapak Ibu Saudara. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Tapi saya mau mengatakan bahwa karena kita tahu bahwa dalam keluarga itu kan ada bapak dan ibu. Jadi baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, ayah orang tua, jangan sakiti hati anak. Negur sih negur, beritahu sih beritahu. Tapi jangan sampai menyakiti hati anak sehingga kemudian anak kemudian menjadi tawar hati kepada orang tua. Nah, ini tantangan buat orang tua, gimana caranya mendampingi, mendidik, menegur, menasihati dan seterusnya pada anak-anak, tapi tidak menyakiti hati mereka. Yang berikutnya hamba-hamba juga, Bapak Ibu Saudara, nampaknya konteksnya dalam keluarga yang ada hamba atau karyawan ya, gitu, entah itu karyawan rumah tangga atau karyawan yang membantu pekerjaan-pekerjaan keluarga kita, maka dikatakan hamba-hamba itu harus taat kepada Tuhan. Ya. Ketika hamba itu bekerja, dia melakukannya dengan tulus. Nah, dia melakukan tulus itu bukan karena dia mau menjilat tuannya, tetapi karena dia takut kepada Tuhan. Ya, Tuhan Sang Pencipta itu, Tuhan yang Maha Tahu itu. Dan kalau hamba-hamba itu bekerja, bekerjalah dengan segenap hati. Baik di depan tuannya maupun di belakang tuannya, dia harus tulus dan segenap hati mengerjakan semua pekerjaannya. Jadi jangan munafik. Di depan Tuhan baik, di belakang enggak, jangan. Ya. Dan yang berikutnya yang menjadi fondasi itu adalah kalau bekerja kepada tuannya yang manusia ini bagaikan kepada Tuhan Sang Pencipta itu sendiri. Maka Tuhan akan memberikan upah. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu juga pesan kepada kita bahwa kita ini kan punya Tuhan. Tuhan kita itu ya Allah itu sendiri. Nah, hamba-hamba ini bekerja kepada Tuhan di dunia seperti kita ini bekerja kepada Tuhannya kita. Lalu dikatakan bahwa tuan-tuan itu harus adil dan jujur kepada hamba-hamba atau kepada karyawannya. Jadi ada peran hamba atau karyawan, kamu harus bekerja dengan baik, bekerja dengan tulus seperti kepada Tuhan. Tapi ada juga kewajiban dari tuan-tuan kepada hambanya. Tuan-tuan atau pemilik-pemilik pekerjaan itu harus adil dan jujur. Ya, jadi bagaimana sikap yang adil? Seorang pekerja kan layak mendapat upah. Ya, jangan potong upahnya, jangan kurangi. Kalau menghitung-hitunglah dengan jujur. Jadi menarik ya Bapak Ibu, dalam bahasan kita ini setiap peran-peran dalam keluarga ada tugasnya, ada tanggung jawabnya. Dan dasar dari setiap peran-peran dalam keluarga ini itu adalah relasi dengan Tuhan. Istri tunduk pada suami seperti ya kita tunduk kepada Tuhan gitu ya. Nah, sebetulnya kan saling. Tadi sudah dikatakan dalam keluarga Kristus yang menekankan pada kesetaraan ya sama ya. Suami juga tunduk pada istri, karena suami ini kan umat Tuhan. Istri tunduk pada suami karena istri ini juga umat Tuhan. Ya, seperti kita tunduk pada Tuhan, demikianlah suami istri saling memperlakukan satu terhadap yang lain. Ya. Lalu kemudian suami mengasihi istri. Ya, suami ini kan juga gambaran Tuhan ya. Seperti Tuhan mengasihi umat, demikian suami mengasihi istrinya. Lalu anak-anak gitu. Anak-anak ini harus taat kepada orang tuanya, seperti kita ini juga anak-anak Tuhan harus taat kepada Tuhan kita, karena memang itu yang Tuhan inginkan. Jadi anak melakukan hal ini karena mengingat bahwa tindakan inilah yang Tuhan inginkan. Bapak-bapak atau orang tua ya jangan menyakiti hati anak. Jadi orang tua juga mengambil peran Tuhan di sini. Gimana Tuhan tidak menyakiti kita, umatnya, anak-anaknya, demikian juga orang tua. Hamba-hamba sama ya Bapak Ibu Saudara, kita ini adalah hamba dan Kristus adalah Tuhan. Nah, bagaimana kita bekerja untuk Kristus? Nah, seperti itulah hamba-hamba ini bekerja. Begitu juga tuan-tuan. Ingat bahwa kita punya Tuhan di surga, yaitu Tuhan. Nah, maka Tuhan di surga saja
begitu baik, adil, dan jujur kepada kita, maka kita juga hati-hati kalau kita punya karyawan. Kita juga harus bersikap adil dan jujur. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik sekali. Sebagai keluarga Kristus, orang Kristen, kita punya petunjuk yang jelas untuk saling memperlakukan di antara kita. Kita punya kewajiban-kewajiban di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita. Mari masing-masing kita menjalankannya dengan setia. Semangat Bapak Ibu, Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Beruntung kami punya Tuhan. Ada Tuhan yang menolong kami, yang senantiasa mengingatkan kepada kami, mengajarkan berbagai hal kepada kami, supaya kami tidak sembarang bertingkah laku. Tolong kami, beri kami ketaatan untuk melaksanakan firman Tuhan ini. Keluarga-keluarga kami satu persatu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan berkati. Apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kami, apa yang menjadi keluh kesah kami, Tuhan Engkau jawab satu persatu, Engkau tolong setiap keluarga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.